Ya, selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk, Dialog Siang khas Berita 1 bersama saya Kevin Egan. Dan hari ini kita akan membahas topik apakah busway akan menjadi jalur berbayar. Dan untuk membahas wacana Gubernur DKI Jakarta hari ini, telah hadir di studio Wakil Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia, Ahmad Izul Waro. Selamat siang, Mas Izul. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Izul, singkat saja nih, rencana Ahok meskipun masih wacana, ini efektif atau tidak sih sebetulnya? Sangat tidak efektif. Begini ya, kita sekarang kan mengupayakan agar masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, which is namanya busway gitu kan ya. Busway-nya sendiri kan kita tahu bahwa memang belum maksimal, datangnya pun kadang masih nunggu lama gitu loh. Karena memang headway-nya ini masih terganggu gitu loh, terganggu mixed traffic. Dengan kondisi yang saat ini saja kan masih banyak kendaraan yang nyerobot masuk dan juga busway-nya sendiri belum bisa steril. Apalagi kalau nanti dilegalkan boleh masuk kendaraan pribadi masuk ke jalur busway meskipun bayar. Ini sama sekali tidak efektif untuk memaksa orang berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan Ini umum. malah menambah kemacetan. Betul akan menambah keruwetan dan tidak ada di dunia ini yang menggunakan konsep seperti itu ya. Jadi saya pikir ide Pak Ahok ini harus dicermati ulang bahwa please tolong pikirkan ulang bahwa kita sudah capek-capek bekerja sama termasuk dengan aparat kepolisian untuk membuat jalur busway itu steril dan jalur busway memang hanya diperuntukkan untuk angkutan massal bukan untuk kendaraan pribadi. Saya coba untuk memahami pola pikir dari Pak Ahok nih ya, Mas Izul ya. Mungkin saja dipikirkan sudah dilakukan sedemikian upaya gitu untuk melarang kendaraan masuk ke busway ini. Tapi kemudian tidak berjalan, pasti masih ada yang bandel. Mungkin pola pikir Pak Ahok bilang, ya sudah sekalian aja, tapi kita suruh bayar. Nah ini bagaimana? Itu kalau saya mengutip orang psikolog ya itu pernyataan orang yang frustasi saya pikir ya. Jadi kalau memang mengupayakan sterilisasi jalur busway sekarang belum bisa maksimal, ya bukan kemudian melegalkan tindakan pidana. Ingat Mas, masuk jalur busway itu pidana. Karena apa? Karena di undang-undang jelas disebutkan bahwa jalur busway tidak boleh digunakan oleh kendaraan lain. Jadi kalau seorang gubernur membolehkan masuk jalur busway, itu artinya dia mendukung tindakan pidana dan ini sangat berbahaya secara hukum ya. Dia bisa dimaksulkan, bisa diimpeach kalau memang memaksakan. Undang-undang melarang, Perda DKI pun juga melarang. Jadi ada Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum itu bilang bahwa jalur busway ya tidak boleh dimasuki kendaraan selain Transjakarta itu sendiri. Pengecualian di undang-undang hanya bisa dilakukan oleh kepolisian, itu yang namanya diskresi. Itu pun sampai sekarang ini kan kita masih menyayangkan kalau emang diskresinya kelewat terlalu batas, itu sayang karena kan busway ini benar-benar harus dijaga agar dia bisa punya waktu tempuh yang cepat gitu loh, terbebas dari kemacetan mixed traffic-nya jalur umumnya gitu. Lalu kemudian kalau misalnya memang ada benturan nanti dengan Perda maupun undang-undang, apakah ini berarti aturan ataupun wacana ini akan sulit direalisasikan menurut Anda? Saya pikir secara hukum iya dan secara teknis juga akan sulit. Karena mekanisme kutipannya seperti apa gitu. Apakah mirip tol? Kita masuk gate terus kemudian nge-tap electronic money terus kemudian uangnya. Kalau memang maunya seperti itu, mending jalan non busway-nya yang di ERP-kan. ERP itu electronic road pricing. Jadi setiap mobil yang melintas di sana akan dikutip sejumlah uang dan demikian kan orang akan mikir-mikir kalau mau masuk sana. Kalau memang tidak perlu banget, mereka juga pasti akan enggan. Nah, oleh sebab itu kalau jalan itu sudah di ERP-kan, kita yakin jalan itu akan menjadi lebih lancar dan orang yang berbisnis, yang memiliki kepentingan bisnis waktu yang sangat berharga, pasti akan mau membayar mahal agar cepat sampai. Itu kan yang diwacanakan Pak Ahok kan, bahwa memang banyak para pengusaha penting di Jakarta ini yang nilai waktunya mungkin puluhan juta tiap menitnya gitu, karena seperti itu. Ya it's okay, it's fine. Seperti Singapura, seperti London, kenapa enggak kita menerapkan congestion charging gitu loh. Jadi tapi bukan jalan busway-nya yang dikutip, tetapi jalan regulernya yang dikutip. Gitu. Nah kalau 50.000, nih kalau masuk bayar 50.000. Nah kalau menurut Anda besar 50.000 itu terlalu besar, terlalu kecil atau bagaimana kamu? Itu saya pikir kalau IRP 50.000 itu masih batas minimal mungkin ya, melihat kemampuan membayar masyarakat Jakarta sekarang yang cukup tinggi. Saya pikir 50.000 ini masih minimalis. Kita lihat
simulasi sederhana aja, kalau misalkan kalau pagi atau sore daerah Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto ini kan dikenakan namanya 3 in 1 ya. Tetapi banyak juga masyarakat yang membandel terus kemudian pakai mereka menyewa joki agar bisa lewat ke sana. Nah, tarif joki sekarang berapa? Katakanlah minimal 20.000 per orang, berarti kali 2 40. Jadi masyarakat masih mau membayar 40.000 dan 50.000 itu masih dianggap kecil, dan kita tahu meskipun 3 in 1 jalan tetap aja macet gitu loh. Artinya nilai tersebut saya pikir masih murah lah, mungkin akan bisa lebih dari itu. Nah, kemudian bagaimana dengan peraturan dari Ahok sendiri juga dari Pemda DKI yang kemudian memberikan denda 1 juta kalau lewat jalur bus Transjakarta. Nah, ini bukankah bertentangan juga? Jadi kalau masalah denda di jalur busway sendiri memang kalau di undang-undang itu bahkan bukan hanya denda tetapi bisa kurungan, karena itu kan pidana ya. Tindak pidana itu ancamannya adalah penjara. Terus kemudian kalau di Perda sendiri nilai dendanya bahkan mencapai 50 juta. Itu dimungkinkan. Itu tergantung dari penerapan di lapangan, seberapa sering terjadinya pelanggaran atau seberapa sering orang yang bersangkutan ini melakukan pelanggaran berulang-ulang kayak gitu. Itu kan bisa jadi harus menimbulkan efek jera ya kepada yang bersangkutan untuk tidak lagi masuk jalur busway secara sembunyi-sembunyi gitu. Nah, ini berarti orang kalau masuk busway begitu bayar 1 juta plus 50.000 begitu kah kalau menurut Anda? Bukan begitu. Jadi jalur busway-nya tetap tidak bisa membayar. Kalau mau bayar, bayarnya di IRP-nya itu. IRP itu di jalur regulernya, bukan di jalur busway-nya. Ya, ada gate IRP. Setiap kali orang melintas akan dipungut. Tapi konsekuensinya jalan tersebut memang menjadi jauh lebih lancar. Itu yang harus bisa dijanjikan oleh pemerintah DKI kepada pengguna jalan. Baik, Mas Zizul, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.